Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, eh, kembali pada hari ini kita akan membahas tentang kalimat bahasa Arab ya, yang susunannya punya ciri khas, yaitu kalimat yang awalnya adalah objek dari sebuah kata kerja, dan itu dalam bahasa Arab disebut kalimat istigol. Istigol yaitu objeknya di awal, kemudian kata kerjanya di tengah. Tapi di dalam kata kerja itu ada kata ganti, ada dhamir yang merujuk kepada objek tersebut. Contohnya seperti Zaidan ro'aituhu misalnya. Si Zaid, saya melihatnya. Di kalimat itu tentunya yang diutamakan adalah objek. Dan di dalam kalimat tersebut, dalam kalimat tersebut ada urutan yang tidak seperti urutan biasa. Kalau urutan biasa kan fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. Sementara di dalam kalimat istigol itu maf'ulnya di awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bait yang ke-260 dan 261 dari kitab Alfiyah. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtira nasbun qabla fi'lin di talab wa ba'da ma ila uhul fi'lu ghalab wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqarrin awwala. Nah, itu 260 dan 261 ya. Jadi pada dasarnya isim yang disebut di awal, kata benda yang disebut di awal itu harus nasab. Nasab artinya dia harus diberi harokat fathah. Zaidan, darabtuhu, si Zaid yang saya pukul. Jadi ada penekanan pada Zaid, pada objeknya. Sementara kata kerjanya disebut di tengah. Jadi itu kalau dalam urutan biasa kan darabtu Zaidan. Saya memukul si Zaid. Tapi karena Zaidnya ingin ditekankan di awal, kepada si Zaid lah saya memukul. Jadi maka urutannya menjadi diubah maf'ulnya di awal, dan itu disebut sebagai kalimat istigol. Nanti akan ketemu di Quran tuh ada ya, jannatin tajri, ya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Nah, jadi kata jannatnya di awal. Itu ada 6 kali di Quran. Nanti minggu depan akan kita bahas ya. Jannat itu kan surga. Yadkhulunaha, jadi ahli surga itu memasuki surga. Surganya, ke surga lah mereka akan masuk. Nah, jadi ada penekanan begitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang maf'ulnya itu di awal kalimat. Nah sekarang masalahnya adalah ada beberapa pendapat. Ya, kata atau kata benda yang disebut di awal itu boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca marfu. Ya, kalau dibaca marfu kan setiap isim yang disebut di awal itu masuk ke dalam mubtada istilahnya. Kalau mubtada itu harus marfu. Tapi karena setelah itu ada fi'il, kata kerja, maka si isim tersebut tetap menjadi objek, menjadi maf'ul, sehingga harus nasab. Nah, sekarang ada masalah yang lain lagi ya. Di dalam kalimat itu fiilnya itu ada fiil madi kan, biasa, ada fiil mudhore, ada fiil juga fiil amar.
Fi'il amar itu apa? Fi'il amar itu artinya perintah. Nah, yang akan dibahas di sini adalah bagaimana kalau kata kerja itu berupa perintah. Waktiro nasbun qabla fi'lin ditolab. Tolab itu. Waktiro nasbun. Nasab itu dipilih. Artinya diprioritaskan harus nasab. Kata benda tersebut. Qabla fi'lin ditolab sebelum fi'il yang berbentuk tolab. Fi'il tolab itu di dalam bahasa Arab ada 3. Bisa fi'il amar, bisa fi'il nahi, bisa doa. Nah itu kan artinya tolab. Tolab itu permintaan. Wa ba'dama ila uhul fi'lu ghalab. Nasab itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan bila isim terletak sebelum fi'il yang bermakna tolab, sesudah kata yang biasanya selalu diiringi dengan fi'il. Tuh ya, jadi itu bait yang kesitu. Contohnya apa? Zaidan idribhu. Idrib itu fi'il amar. Nah, Zaid, pukullah dia olehmu. Gitu. Jadi si Zaidnya ditempatkan di awal. Artinya dalam kalimat ini ingin mengkhususkan bahwa yang kamu itu harus memukul Zaid. Bukan siapa-siapa, bukan yang lain. Gitu. Bukan orang lain, tapi si Zaid. Zaidlah yang harus kamu pukul. Mungkin begitu ya. Nah sekarang itu fi'il ditolak itu setelah fi'il amar. Idribhu. Ya. Zaidan idribhu. Zaidnya itu di awal, sementara idribhu-nya itu fi'il amar. Itu masuk kalimat istighol. Sekarang ada lagi dalam tolab itu ada lagi yang berbentuk fi'il nahi. Nahi itu artinya melarang. Zaidan la tadribhu. Zaid, koma dalam terjemahan kan si Zaid, jangan kamu pukul. Zaid, jangan kamu pukul. Jadi boleh yang lain boleh dipukul, tapi Zaid jangan. Jadi ini kalimat ini fokus kepada si Zaid, kepada maf'ul tersebut, kepada objek. La tadribhu, hu-nya itu ke Zaid. Ya, domirnya merujuk ke Zaid. Jadi ciri khas kalimat istighol itu adalah kalimat dimulai dengan isim, dan isim itu merupakan objek, merupakan maf'ul. Tapi fi'ilnya diletakkan setelah isim tersebut. Tetapi di dalam fi'il itu harus ada domir atau kata ganti yang merujuk kepada isim yang disebutkan di awal tersebut. Maksudnya apa? Ya tentunya ini kalimat seperti ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan atau memprioritaskan di objek tersebut. Ya, Zaidan idribhu. Kalau kalimat biasa kan idrib Zaidan, pukullah si Zaid. Tapi ada kalimat yang lebih mengkhususkan bahwa kamu jangan memukul yang lain. Si Zaid itulah yang harus kamu pukul. Si Zaid itulah yang harus kamu pukul. Bisa kemudian yang fi'il nahi, Zaidan la tadribhu. Si Zaid jangan dipukul. Tapi itu untuk mengkhususkan yang dipukul itu hanya si Zaid. Yang lain boleh dipukul. Si Zaid jangan. Nah kemudian kalimat tolab itu ada lagi satu lagi fi'il tolab itu yaitu doa. Ya. Zaidan rahimahullah. Nah, itu juga mengkhususkan kepada Zaid. Rahimahullah itu doa ya. Jadi fi'il yang disambungkan dengan Allah biasanya mengandung makna doa. Dan fi'il seperti ini masuk ke golongan fi'il tolab. Ya. Ya, Zaidan rahimahullah. Si Zaid, semoga Allah merahmatinya. Jadi ada rahimahullah. Sebetulnya kan kalau urutan biasa rahimallahu Zaidan. Gitu kan, Zaidnya di akhir. Tapi
tapi ingin mengkhususkan bahwa doa ini khusus ditujukan kepada Zaid. Sebetulnya kalau di dalam Al-Fatihah juga sama kan, iyyaka na'budu. Iyyaka kan objek, na'budu itu fiil. Kami menyembah. Iyyakanya di awal. Itu juga sebetulnya kalau mau digolongkan ke kalimat istigol ya istigol. Sebab objeknya ada di awal. Lalu kalimat yang seperti itu ada maksudnya, yaitu lebih mengkhususkan. Sehingga muncullah kata-kata hanya. Hanya kepada Akulah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Kan sebetulnya kalau urutan biasa kan na'budu iyyaka. Na'budu fi'il fa'il, iyyakanya maf'ul. Nah itu urutan biasa itu. Kalimat biasa lah. Fi'il fa'il maf'ul. Tapi sering dijumpai juga dalam kalimat itu kita mengkhususkan objeknya. Hanya kepada Zaid saya memukul. Gitu ya. Nah, itu mungkin ya. Kalau harusnya kan iya Kak, na'buduka karena ini lebih ke apa ya? Memang di dalam kajian-kajian tidak disebutkan itu kalimat istigol, enggak. Biasa. Sebab apa? Mungkin karena objeknya di sini ini bukan kata benda biasa, tetapi domir. Anta, ya, iya Kak. Jadi nggak boleh anta na'budu. Mungkin kalau anta na'buduka gitu kan. Itu ada domir. Tapi ini kan yang contoh-contohnya adalah kata bendanya kata benda yang bukan domir. Misalkan ya khususnya maknanya memang untuk mengkhususkan objek tersebut ya, untuk mengkhususkan kata kerja itu ditujukan hanya untuk objek tersebut. Kemudian yang 261-nya apa? Oh, tadi apa? Wa ba'da atifin bila fasrin ala ma'muli fi'lin mustaqarrin awala. Itu kalau itu menyangkut atof ya. Jadi kalau misalkan objeknya itu lebih dari satu objeknya. Zaid dan Umar. Nah, Umar itu atof kepada Zaid. Nah, dua nih maf'ulnya. Bagaimana? Maulid fi'lin mustaqar. Sama saja. Jadi ini lebih diutamakan atof itu ya. Objek yang kedua dari kalimat tersebut itu juga sama harus harus mansub. Ya. Contohnya apa? Kalau tadi kan 3 ya, Zaidan idribhu, Zaidan latadribhu, Zaidan rahimahullah itu ba'da tolab tuh. Sekarang bagaimana kalau si objek itu lebih dari satu? Sehingga yang satunya itu adalah merupakan atof. Atif daripada objek yang pertama. Contoh, Qoma Zaidun wa Amron akramtuhu. Jadi itu seperti kalimat majemuk sih sebetulnya. Karena objeknya 2, karena objeknya lebih dari 1. Qoma Zaidun, si Zaid sudah berdiri. Wa Amron akramtuhu, sementara aku telah dan Amar, aku telah memuliakannya. Jadi itu seperti 2 kalimat. Tapi Amrnya itu merupakan atif daripada Zaid. Maka lafaz Amr itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab. Koma Zaidun, kalau di i'rab kan koma fi'il. Zaidun fa'il, harus marfu. Terus tiba-tiba ada kata-kata wa amron akramtuhu. Itu kan seperti kalimat baru. Sedangkan si Amr saya muliakan gitu. Jadi Zaid berdiri, Amr saya muliakan. Maka Amron itu boleh dibaca marfu,
berarti kan kalau marfu itu mubtada, kalimat baru lagi. Akramtuhu. Tapi boleh juga dibaca nasab, amron akramtuhu. Ya, kepada Amar lah saya hormat gitu ya. Qoma Zaidun wa amma Amrun wa akramtuhu. Nah itu mah udah lebih jelas lagi karena ada kata amma. Si Zaid berdiri itu kan sebetulnya jadi dua kalimat. Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Wa amma Amrun wa akramtuhu. Adapun si Amr saya sudah memuliakannya, sudah menghormatinya. Nah sekarang yang jadi masalah di dalam bait ini adalah lafaz Amr itu bagaimana gitu. Kan Amr itu atop dari Atif kepada Zaid. Lalu di sini jawabannya adalah boleh rofa, boleh nasab. Nah, Zaid telah berdiri dan Amr, aku telah menghormatinya. Jadi dua kalimat sebetulnya. Seperti dua kalimat, tapi tetap Amr itu kan menjadi objek. Kalau yang tadi koma Zaidun, Zaidun menjadi fa'il, harus marfu. Tapi begitu disebut Amr, wa amma Amrun, wa akramtuhu. Koma Zaidun, wa amma Amrun, wa akramtuhu. Koma Zaidun, wa amma Amron, wa akrimhu. Nah sekarang akrimhu itu kan Amr ya. Si Zaid sudah berdiri. Adapun si Amr, maka harus hormati dia. Nah gitu. Jadi ada objeknya itu yang menjadi pembicaraan dua orang. Ada Zaid, ada Amr. Zaid berdiri. Kemudian Amr, ya kamu harus menghormati dia. Jadi ada Zaid, ada Amr. Itu artinya antara dia menjadi maf'ul bih, ya, amma Amron, akrimhu itu kan fi'il amar. Akrimhu hu-nya kepada si Amr, bukan kepada si Zaid. Sebab Zaid mah kan itu menjadi fa'il. Jadi di satu sisi kata Amr itu kalimat baru, tapi di sisi lain dia jadi atop kepada Zaid. Fi'il amar. Akramtuhu itu fi'il madi. Saya memuliakannya. Kalau fa'akrimhu maka muliakanlah dia. Jadi ini sebetulnya dua kalimat. Qoma Zaidun wa amma Amrun fa'akramtuhu. Jadi si Zaid berdiri, lalu si Amr gimana nih? Oh saya udah muliakan dia. Gitu. Seperti dua kalimat. Kalau yang kalimat yang berikutnya adalah Qoma Zaidun, oh Zaid sudah berdiri gitu. Wa amma Amran fa'akrimhu. Oh si Umar, ya udah kamu hormati dia. Ini ada dua objek di sini. Nah, maka Amron itu kalau ada amma Amron fa'akrimhu itu jelas harus mansub karena itu seperti kalimat baru ya. Dan fiilnya adalah fiil amar. Maka akrimhu-nya itu menjadi atop. Sekarang apa lagi? Oh ada satu lagi ya. Wa intalal ma'tufu fi'lan muhbara bihi anismi fa'tifan mukhayyara. Apabila ma'tuf mengiringi fi'il yang memberi takkan perihal isim, maka atopkanlah isim dalam keadaan boleh memilih. Nah ini mukhayyara. Boleh amrun, boleh amron. Ya. Fa'tifan mukhayyara. Maka diatopkanlah isim terus ke dalam keadaan memilih. Jadi boleh mansub itu sebagai maf'ul bih, boleh juga boleh juga marfu sebagai mubtada. Kalau marfu kan mubtada. Diperbolehkan dua hal, bukan boleh amrun, boleh amron. Karena dia kata amr itu adalah diatofkan kepada kata Zaid. Zaidun qoma wa amrun akramtuhu. Nah kalau ini mah jelas ya dua kalimat seperti dua kalimat. Zaid telah berdiri, Zaidun qoma. Itu otomatis sebetulnya dia itu mubtada khobar kan, Zaidun qoma itu. Wa amrun akramtuhu. Adapun si Amr
Aku sudah menghormatinya. Nah ini Zaidun koma itu mubtada khobar. Zaid mubtada, koma itu khobar. Tapi koma itu kan fi'il. Di situ tidak ada domir yang merujuk kepada Zaid. Sebab koma nggak butuh objek. Sementara kalau akrom tuh kan itu ada objeknya. Sehingga amrun akrom tuhu. Jadi kata amr itu karena fiilnya butuh objek dan objeknya adalah si amr, maka kata amrnya itu boleh amron, boleh amrun gitu. Jadi kalau wa amrun akrom tuhu berarti amrunnya itu mubtada lagi. Akrom tuhunya khobar, gitu aja. Secara simpel ya. Kalau dibaca dengan simpel ya Zaidun ada koma khobar. Cuman koma itu fiil ya. Dia berdiri. Wa amrun akrom tuh. Nah, sekarang wa amrun karena di satu sisi amrun itu adalah mengikuti kata Zaid dan itu menjadi objek. Ya, wa amron akrom tuh. Jadi boleh itu amron akrom tuh. Tapi dibaca amrun akrom tuh juga boleh. Sebab dia posisinya mengikuti kata Zaid. Jadi amrun tuh mubtada lagi. Akrom tuh khobar lagi. Jadi lafaz amr boleh dibaca rofa dengan alasan memelihara jumlah pertama, ya, amrun. Dan boleh dibaca nasab. Alasannya ini fiilnya adalah fiil istigol. Istigol. Oh satu lagi ya. Satu lagi. Rob upi gairil ladzi marra rajah wa ma ubi haf'al wada malam yubah. Oh itu nanti ya. Jadi itu bait yang lain lagi. Itu tema yang lain lagi. Jadi intinya dalam kalimat istighol itu maf'ul yang dibaca di awal kalimat itu boleh marfu dengan satu alasan, boleh juga dibaca nasab dengan alasan yang lain. Itulah penjelasan tentang kalimat istighol dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.